adik-adik, kembali lagi di Sekolah Minggu GKT Trinity. Nah, sebelum kita memulaikan ibadah sekolah minggu kita angkat satu pujian bersuka dalam Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau pada saat hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh mengikuti sekolah minggu walaupun melalui online. Kiranya Tuhan berkati ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan, sampai dengan berakhirnya. Terima kasih Tuhan, yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita angkat lagi satu pujian, dengar Dia panggil nama saya. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik di rumah masih semangat kan? Kita angkat lagi satu pujian, tambah hari tambah cinta Yesus. Hari
Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, berjumpa lagi dengan Lausa Ripka. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa ya. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami, ketika kami masih bisa datang ke sekolah minggu, ketika kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkatilah Lausa kami, berkati setiap kami yang akan mendengarkan. Biarlah kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan Tuhan tolong kami untuk bisa berubah menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita masih melanjutkan cerita firman Tuhan yang berkaitan dengan kehidupan Bapak Abram. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, dan juga Kejadian 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Hari ini Lausa akan bercerita tentang Hagar dan Ismail. Kalian siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Mari sama-sama kita dengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Abram dan Sarai terus menunggu akan janji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Allah telah berjanji akan memberikan mereka banyak anak dan juga banyak cucu. Tetapi sekalipun mereka terus menunggu, mereka belum juga mempunyai seorang anak. Hal inilah yang kemudian membuat Abram mulai khawatir akan apa yang akan terjadi. Pada waktu ia khawatir, Tuhan datang dan berbicara kepadanya, "Abram, janganlah takut, akulah perisaimu." Itu berarti adik-adik bahwa Abram dapat mempercayai Allah dengan sungguh-sungguh. Kemudian Tuhan Allah menyuruh Abram keluar dan berdiri di depan kemahnya dan memandang ke langit. Dia melihat ke atas banyak bertaburan bintang-bintang di langit. Kemudian Tuhan berbicara, "Keturunanmu akan sebanyak bintang-bintang itu." Ketika Abram melihat semua bintang dan mendengar janji Tuhan, ia percaya apa yang dijanjikan Tuhan. Tuhan sangat senang dengan Abram. Bintang di langit dapat dilihat dan pasir di tepi laut dapat dipegang. Kalau Abraham melihat bintang dan merasakan debu dan pasir di bawah kakinya, ia akan terus teringat akan janji Allah. Keturunanmu akan banyak dan tak terhitung. Dan Abram percaya kepada Allah dan kepada apa yang dikatakannya. Tetapi apa yang terjadi dengan Sarai, istri Abram? Ia tidak sabar adik-adik. Mereka telah menetap di tanah yang dijanjikan Allah, tetapi kapan anak mereka lahir? Abram harus mempunyai seorang anak laki-laki terlebih dahulu sebelum keturunannya menjadi seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Sarai berpikir bahwa ia sudah terlalu tua dan tidak mungkin mengandung dan melahirkan seorang anak. Dia berpikir bahwa dia akan memberikan hambanya sebagai istri pengganti kepada Abram, sehingga dari dialah seorang anak akan dilahirkan, dan anak itu akan menjadi anaknya dan juga Abram. Pada waktu itu adik-adik, kalau seorang istri tidak dapat mengandung, maka hambanya dapat diberikan kepada suaminya agar mereka dapat memperoleh anak. Abram dan Sarah tidak bertanya dulu kepada Tuhan Allah. Mereka berbuat menurut kebiasaan orang di sekitar mereka dan tidak menantikan anak mereka dari Tuhan lagi. Mungkin Sarai berpikir bahwa dengan usul seperti itu, janji Allah kepada Abram akan digenapi. Sangat disayangkan adik-adik, Bapak Abram setuju dengan usul Sarai yang memberikan Hagar kepada Abram sebagai istri pengganti. Tidak berapa lama kemudian Hagar hamil. Melihat hal itu, Hagar menjadi sombong adik-adik. Dia menjadi sombong dan dia menganggap diri lebih penting daripada Sarai, istri Abram. Sarai merasa terhina oleh sikap dan tindakan Hagar hambanya. Sarai sangat sakit hati. Oleh sebab itu Sarai tidak lagi bersikap baik kepada Hagar. Hagar disuruhnya mengerjakan pekerjaan yang paling kotor dan memarahi dia sepanjang hari. Akhirnya adik-adik, Hagar tidak tahan lagi. Ia kemudian lari dari kemah Abram dan juga Sarai. Hagar lari ke Mesir, negeri asalnya.
Ia mau pulang saja ke negerinya sendiri. Tetapi karena dia sedang hamil, maka dia merasa sangat lelah dan sangat lemah ketika dia harus berjalan yang begitu lama di padang gurun. Kemudian ia duduk beristirahat di sebelah mata air. Hagar merasa sendirian dan putus asa. Kepalanya tertunduk, terlalu lelah rasanya, dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tetapi adik-adik, Allah tidak melupakan Hagar. Ia memperhatikan semuanya, dan Allah mengirimkan seorang malaikat untuk menghiburkan dia. Kata malaikat itu, "Hagar, hamba Sara, engkau dari mana dan hendak kemana?" Kemudian Hagar menjawab malaikat itu, "Saya lari dari Sarai majikan saya." "Kembalilah kepada Sarai dan layanilah dia." Itulah yang dikatakan malaikat kepada Hagar. "Engkau mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau akan menamainya Ismail, karena Allah telah mendengar tangisanmu." Hagar sangat terharu adik-adik akan perkataan dan perhatian Allah kepadanya. Dia bersyukur kepada Tuhan Allah dan menyebutnya Allah yang memperhatikan. Nah adik-adik, kemudian Hagar segera pulang ke kemah Abram dan juga Sarai. Dan ia kembali melayani Sarai dengan baik seperti dahulu. Sejak pengalaman Hagar dengan Tuhan, sikapnya sekarang berubah. Dan pada saat anaknya lahir, Hagar menamai dia Ismail. Arti nama Ismail adalah Allah mendengar. Pikir Abram bahwa Ismail adalah anaknya dan dia akan menjadi penerusku. Tapi ternyata apa yang dipikirkan Abram itu sangat keliru. Sehingga Tuhan tidak menyatakan dirinya kepada Abram untuk beberapa tahun. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, dari cerita firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan peduli dan memperhatikan semua orang. Tuhan peduli kepada Abram ketika dia khawatir. Dia peduli kepada Hagar ketika dia sedang putus asa. Tuhan tidak hanya memperhatikan seorang tuan, tetapi Tuhan juga memperhatikan seorang hamba. Tuhan tidak hanya memperhatikan orang dewasa, tetapi juga memperhatikan anak-anak seperti kalian. Nah, adik-adik, Tuhan memperdulikan dan Tuhan memperhatikan setiap kita. Baik ketika kita sedih, baik ketika kita sedang bahagia, Tuhan selalu memperdulikan kita. Oleh karena itu adik-adik, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir akan kehidupanmu. Karena Tuhan tidak akan melupakanmu dan Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Yang Tuhan inginkan bagaimana adik-adik semua bisa senantiasa percaya kepada Allah. Bahwa Allah yang akan menyertai, bahwa Allah yang akan memperhatikan kehidupan adik-adik semua. Amin ya adik-adik. Sebelum Lose tutup kita di dalam doa, Lose mau ajak kita untuk membuka ayat hafalan dari Ibrani 13 ayat yang ke-5b. "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Sekali lagi, Ibrani 13 ayat 5b. "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Amin ya adik-adik. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Allah adalah Allah yang setia, Allah yang selalu peduli dan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati dan Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi hidup kami. Berkati juga kehidupan kami setiap hari bersama dengan papa mama, bersama dengan keluarga kami. Berkati usaha pekerjaan daripada orang tua kami. Berkati juga di dalam setiap studi yang kami kerjakan, agar kiranya kami bisa menjadi berhasil di dalam setiap sekolah kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ini doa dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sekian dulu sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.